ada yang mau kerja keras, ada yang mau mati-matian, ada yang mau habis-habisan. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Rapat Kerja Nasional Partai Solidaritas Indonesia yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, resmi berakhir. Penutupan Rakernas PSI ditandai dengan pidato emosional Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang secara terbuka mengajak seluruh kader mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2029. Dalam pidato penutupnya di Hotel Claro, Makassar, Sabtu 31 Januari 2026, Kaesang tampil dengan suasana haru. Ia bahkan sempat menghentikan sejenak pidatonya karena emosi, sebelum akhirnya kembali melanjutkan dengan suara bergetar dan disambut tepuk tangan serta dukungan kader. Kaesang menegaskan komitmennya untuk membawa PSI tumbuh menjadi partai besar. Ia mengajak seluruh struktur partai, dari pusat hingga daerah, untuk bekerja bersama, saling menguatkan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi masa depan PSI. Pada kesempatan tersebut, Kaesang juga memperkenalkan aplikasi internal partai yang memuat data Dewan Pimpinan Wilayah PSI yang telah memenuhi persyaratan Komisi Pemilihan Umum sebagai bagian dari persiapan menuju pemilu 2029. Menutup pidatonya, Kaesang meminta doa dari seluruh kader agar diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memimpin partai. Dengan nada tegas, ia menegaskan totalitasnya sebagai ketua umum. Ia pun secara resmi menutup Rakernas PSI 2026 sekaligus menggaungkan target besar partai, kemenangan pada pemilu 2029. Selanjutnya kita akan dengarkan arahan dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia sekaligus menutup Rakernas pertama Partai Solidaritas Indonesia. Mana suaranya untuk Mas Kaesang Pangarep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya ini jujur sebenarnya harus membaca dari pidato ini, cuma saya nggak bisa, mohon maaf. Cuma satu hal yang akan saya janjikan kepada teman-teman semuanya, bahwa PSI akan menjadi partai yang sangat besar kemudian hari. Saya minta tolong kerjasamanya semuanya untuk bisa bekerja keras, membantu saling gotong royong supaya cita-cita kita bisa tercapai. Cuma masih ada presentasi ternyata. Yaudah, saya buka yang ini aja, saya buka aplikasi saya aja. Tolong dibuka aplikasinya di belakang, bisa nggak? Nah, ini adalah nanti aplikasi yang akan kami bagikan kepada seluruh pengurus. Ini, coba di zoom out dulu, bisa? Zoom out dulu, zoom out. Nah itu, dilihat di layar masih banyak yang merah, ada yang hijau, ada yang warna biru. Itu agak ungu, itu sebenarnya harusnya warna biru, kok jadi ungu di situ. Tapi nggak apa-apa. Indikatornya adalah ini untuk seluruh ketua DPW. Yang merah berarti belum memenuhi syarat. Yang hijau sudah memenuhi syarat dari KPU. Yang warna ungu di sini itu yang sudah melebihi ekspektasi dari semuanya. Ini kalau kita lihat, kita zoom out dulu, zoom out dulu. Sudah ada 2
sebenarnya ini tinggal ketua-ketua masing-masing provinsi tinggal menginput datanya aja, nanti akan mulai diupdate. Kalau dilihat ada Jakarta dan Bali, ini ada dua nih yang sudah. Jawa Tengah dan Jawa Barat sudah masuk ke kategori memenuhi syarat dari KPU. Kita coba lihat dulu yang ke mana ya, ke Jakarta dulu yang sudah komplit. Kita lihat mana ya, Jakarta Timur deh, Jakarta Timur. Mana ketua itu ketua Jakarta Timur tuh. Kita lihat kecamatan mana? Masuk lagi dulu, masuk lagi kecamatan Durensawit, jangan. Nah itu aja, kecamatan Makassar boleh. Kita cek lagi. Oke, coba kita bisa ngecek tuh sampai komplit itu. Komplit semua, SK-nya kita bisa cek semua. Dan di sini nanti ada 12 kriteria, semuanya harus melengkapi itu tuh. Itu ada plangnya, semua bisa dilihat langsung di aplikasi. Jadi saya minta tolong untuk seluruh ketua, sekretaris, bendahara, tolong diinputkan ke sistemnya yang nanti disiapkan oleh DPP supaya warnanya berubah. Karena kalau warnanya tidak berubah dalam waktu 3 bulan otomatis copot, ya. Yang mencopot bukan saya, yang mencopot adalah sistem. Dan tadi kalau dilihat masih banyak yang merah, itu bukan berarti ketua-ketua belum bekerja, cuma memang belum di-input. Jadi tugasnya untuk semuanya, tolong datanya diupdate ke DPP ya, siap ya? Dan apalagi nih tadi, terus ada juga kita bisa melihat berapa anggota yang sudah terpenuhi. Loh kok udah beda warna lagi? Oh ini yang, nih kita lihat nih yang rekap anggota ya. Jawa Barat sudah memenuhi. Terus mana lagi itu? Jawa Barat lagi-lagi sudah memenuhi. Mana mau dicek yang mana? Oke, kita cek Kota Bekasi. Tadi coba dicek. Jawa Barat, kita cek Bekasi. Kota atau kabupaten terserah. Oh itu tuh sudah capaiannya tuh, Kota Bekasi udah 150% itu. Mana nih ketua Bekasi mana? Ketua Bekasi kota, ketua Bekasi kota. Hah? Oh sakit, Mbak Hera sakit. Oke kita cek lagi. Mana cek lagi kita. Oke cek Depok yo, kita cek Depok. Nah Depok ketua mana? Ketua Binton. Sakit semua. Oh isinya orang sakit semua. Oke kita cek lagi. Hah? Oke kita cek Surabaya. Udah diupdate belum itu? Kayaknya belum Surabaya. Nah kita cek Jawa Timur, kita cek Kota Surabaya. Oh lagi-lagi 188% Kota Surabaya. Nah jadi saya minta tolong segera diupdate, karena kalau tidak diupdate nanti dari sistem akan otomatis mencabut SK-nya ketua ya. Jadi saya minta tolong itu ya. Dan yang terakhir ini saya cuma minta satu permintaan aja kepada seluruh ketua, anggota, struktur dari PSI. Saya minta tolong satu aja. Saya minta didoakan supaya saya sehat selalu. Karena tadi saya melihat sebelum pidato saya yang tadi sebelumnya, ada yang mau kerja keras, ada yang mau mati-matian, ada yang mau habis-habisan. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Siap semua? Mari kita menangkan pemilu di 2029 nanti. Dengan mengucap syukur, rapat kerja nasional pertama Partai Solidaritas Indonesia secara resmi saya tutup.